Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengikat Persahabatan dengan Tuhan. Alkitab mencatat bagi orang percaya hanya ada dua pilihan sahabat, yaitu Tuhan atau dunia. Ketika seseorang mengikat persahabatan dengan dunia, berarti ia tidak bisa menjadi sahabat Allah. Sebaliknya, justru ia sedang menempatkan dirinya sebagai seteru atau musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara, ayat ini bahkan mengatakannya dengan lebih tegas, di mana dikatakan, barang siapa hendak. Kata hendak di sini memiliki arti niat atau adanya keinginan. Jadi, baru ada niat bersahabat dengan dunia saja, Allah tidak berkenan dan sudah dipandang melakukan permusuhan. Apalagi benar-benar sudah menjadi sahabat dunia, saudara. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menghendaki kita mengikat persahabatan dengan dunia? Bukankah kita ada di dunia? Sebab saudara, semua yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Sedangkan roh dalam diri manusia berasal dari Allah. Itu masalahnya. Maka dalam ayat berikutnya, ayat 5 dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Di sini dikatakan Allah mengingini roh manusia dengan cemburu. Artinya Allah tidak menghendaki manusia binasa, sebab dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kita tahu sekarang kalau Allah tidak menghendaki kita menjadi sahabat dunia, itu karena Allah mengasihi kita. Allah tidak menghendaki kita mengalami kebinasaan. Tapi jangan salah mengerti, sebab yang dimaksud bukannya tidak boleh memiliki dan menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tentu saja boleh. Yang tidak boleh itu kalau sudah menjurus kepada usaha untuk menciptakan Firdaus di bumi. Itulah yang dimaksud membangun kerajaan di bumi. Dan itu sudah bisa dipandang sebagai pemberontakan. Orang seperti ini tidak layak mengucapkan doa Bapa kami. Kenapa? Sebab di dalamnya terdapat kalimat, datanglah kerajaanmu. Sementara kenyataan yang dihadirkan adalah kerajaan dunia. Keadaan ini harus segera disadarkan, sebab kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita harus hidup dan tunduk dalam pemerintahan dan kerajaannya. Lalu, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang ada
dan ditawarkan oleh dunia ini. Beginilah kata Tuhan Yesus, saudara. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lukas 16 ayat 9. Perhatikan ayat ini. Yang dimaksud ikatlah persahabatan adalah persahabatan dengan Tuhan. Dengan kata lain, yang Tuhan kehendaki, kita itu mengikat persahabatan dengan Dia, menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Sedangkan mamon yang tidak jujur, yang pada saatnya nanti dikatakan tidak bisa menolong kita, ini berbicara tentang dunia dan semua yang ditawarkannya harus kita pergunakan sebagai sarana menjadikan diri kita sahabat Tuhan. Supaya dengan semua yang kita sudah raih dan kita miliki, kita bisa memuliakan Tuhan. Begitu maksudnya. Dengan demikian, kita tahu bahwa sejatinya dunia itu bukan tujuan akhir hidup kita, melainkan hanya sarana yang disediakan Tuhan guna memudahkan kita menjadi sekutu atau sahabatnya. Sayang sekali banyak orang ketika diberkati justru jauh dari Tuhan. Mereka justru berpikir Tuhan tidak dibutuhkan lagi dan Tuhan tidak perlu ada, sebab semua bisa diatasi oleh dirinya sendiri dengan harta, kekayaan, kekuasaan, atau relasi yang mereka miliki. Ini kalau dalam bahasa Jawa dikatakan salah kaprah, saudara. Sekali lagi, dunia bukan tujuan. Ingat itu, tujuan kita hanya satu, Tuhan dan kerajaannya, langit baru dan bumi yang baru. Maka jangan lagi jadikan Tuhan teman agar kita bisa bersahabat dengan dunia. Tapi sebaliknya, jadikan dunia sebagai teman agar kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Ingat, di dunia kita hanya musafir. Alkitab berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 3 ayat 20. Jadi akhirnya mari saudara, saya ajak dengan segala yang kita miliki, kita tekun, berjuang, mengikat persahabatan dengan Tuhan, supaya kelak ketika kita bertemu Dia, kita dikenal dan tidak ditolak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.